CLC Timara Babaro dengan NIM 221041785 dari kelas F akan melanjutkan kesimpulan untuk bab 8. Bab 8 ada kebijakan produk. Pengertian produk yaitu pengertian sempit dari produk adalah sekumpulan sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenakan 1 De Jaslim Saladin 2007 strip 71. Pengertian luas produk adalah sekelompok sifat yang berwujud tangible dan tidak berwujud yaitu intangible. Di dalamnya sesuatu mencakup warna, harga, kemasan, pres di pabrik, pres di pengeceran, dan pelayanan yang diberikan produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen. De Jaslim Saladin 2007 strip 71. Yang B, konsep produk. Produk adalah komponen tunggal yang paling nyata dan penting dari program pemasaran. Kebijakan dan strategi produk adalah landasan bauran pemasaran. Jika produk gagal memenuhi permintaan konsumen, tidak ada biaya tambahan pada salah satu bahan lain dari bauran pemasaran yang akan meningkatkan kinerja produk di pasar. Bagi pemasar, produk adalah blok bangunan dari rencana pemasaran. Produk yang bagus adalah kunci sukses pasar. Keputusan produk diambil pertama kali oleh pemasar dan ini penting bagi semua keputusan pemasaran lainnya seperti harga, promosi, dan distribusi. C. Arti produk. Produk adalah kumpulan dari semua jenis kepuasan baik yang material maupun non-material, mulai dari utilitas ekonomi hingga kepuasan yang bersifat sosial psikologis. Suatu produk menyediakan dua jenis utilitas, yaitu kegunaan ekonomi dan kegunaan pelengkap berupa manfaat sosial psikologis. Nilai jual atau fitur bangunan gambaran dari produk yaitu ada kualitas dana distribut produk. Yang pertama ada kualitas dan atribut produk. Kedua, performa dan utilitas. 3, merek, paket, dan label. 4, desain, warna, ukuran, bentuk, gaya, hasil akhir, keindahan, dan lain-lain. 5, harga. 6, jasa. 7, citra perusahaan. 8, garansi produk. 9, keamanan bagi pengguna. Perencanaan dan pengembangan produk. 1, branding. Branding adalah alat promosi penjualan yang ampuh karena alasan berikut, yaitu yang pertama ada diferensiasi produksi, yaitu produk dengan branding memungkinkan produsen untuk menetapkan harga sendiri dan menghilangkan persaingan harga sampai batas tertentu. Produk bermerek menikmati individualitas yang terpisah. Yang kedua ada citra merek. Penjual dapat membangun citra cerah produknya di sekitar merek. Yang ketiga, penciptaan pasar. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan branding produk oleh produsen harus menghadapi persaingan dan menciptakan pasar eksklusif untuk produknya. Yang keempat, iklan dan publisitas. Branding membantu periklanan, tampilan, dan promosi penjualan. Branding dan pengemasan berjalan seiring. Paket sendiri bisa menjadi media beriklan. Yang kelima ada pengakuan merek. Branding tidak hanya memberikan identitas terpisah dan pengenalnya yang mudah pada produk, tetapi juga menciptakan preferensi merek dan pengenalan merek yang khusus. Branding adalah instrumen yang kuat untuk penciptaan permintaan dan retensi permintaan. Merek terkenal seperti Lux, Vim, Colgate, Sunlight memiliki daya tarik yang sangat besar di pasar kami. Yang keenam ada loyalitas merek.
Perkembangan pelanggan setia bertindak sebagai iklan yang berbicara dan pembeli berulang adalah alasan terbesar yang mendukung branding. Yang kedua ada pengemasan. Pengemasan adalah kebutuhan pemasaran. Pelanggan tidak hanya menginginkan produknya, pengemasan pencitraan, merek, dan pelabelan berjalan seiring dan merupakan bagian integral dan perencanaan dan pengembangan produk. Paket itu sendiri adalah penjual yang kuat meskipun diam dan penuh warna pada titik pembelian. Ini adalah alat penjual yang efektif untuk mendorong pembelian impulsif di media yang ampuh untuk promosi penjualan. Nomor 3 ada pelabelan. Label pada suatu kemasan diharapkan dapat memberikan informasi dan panduan yang akurat kepada pelanggan. Mereka memberikan informasi yang memadai tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada nama merek, kedua nama dan alat produsen atau distributor, ketiga berat, ukur, hitungan, 4 petunjuk penggunaan produk dengan benar, 5 tindakan pencegahan terkait keselamatan dan perhatian khusus untuk menghindari bahagia. 6. Resepda produk makanan. Yang ketujuh, pedoman nutrisi. Yang ke-8, tanggal pengepakan dan tanggal kadaluarsa. 9, harga eceran termasuk pajak daerah, dan 10 harga unit mis biaya per 100 kg. Yang jenis-jenis produk yaitu ada 2. Yang pertama produk konsumen, produk kenyamanan, produk belanja khusus, produk yang tidak dibeli. Yang kedua produk industri, barang modal, bahan mentah, suku cadang, peralatan utama, peralatan aksesoris, perlengkapan operasi, dan layanan. Untuk bab 8-nya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.